Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Syukran jazakumullah khairan. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran yang ketiga dari jilid yang pertama di halaman 4. Kemarin ataupun sebelumnya kita telah membahas terkait pembahasan yang pertama, yaitu mendengarkan, kemudian menyimak ataupun melihat gitu kan apa yang ditampilkan oleh kitab, kemudian diberi latihan secara langsung oleh penulis. Adapun sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu yang mana telah dilihat di layar ini, bahwasanya ini ada gambar-gambarnya gitu. Adapun gambar-gambar untuk sebagai pembelajaran insyaallah dibolehkan. Jadi tidak masalah bagi antum untuk mengajarkan kepada anak-anak antum ataupun kepada siapapun dalam rangka untuk mengajarkan sebagai kemudahan untuk anak-anaknya. Karena kenapa? Salah satu yang disukai oleh anak-anak adalah adanya gambar-gambaran ataupun warna-warna gitu kan. Ini memudahkan untuk mereka mencerna dalam pemikiran mereka masing-masing. Kemudian sekarang kita akan membahas ke pelajaran yang ketiga di jilid yang pertama, yaitu kita bisa lihat bahwasanya di sini ada tabadal al-hiwara ma'az zamilik kama fil mithal. Ya, silakan untuk antum yang ada di rumah untuk saling bergantian berbicara bersama teman Anda kah, suami ataupun istri ataupun teman ataupun sahabat ataupun anak gitu kan. Kama fil mithal, sebagaimana contoh yang telah disampaikan di bawah ini. Yang mana contoh ini telah dibahas, assalamualaikum kemarin telah dibahas, maka ini diulang-ulang. Bagaimana pelafatan orang Arab tatkala mengucapkan seperti ini, agar kita sama lafadznya gitu kan, agar sama suara dan lafadznya ini sebagaimana yang diucapkan oleh bangsa Arab. Karena memang lughah Arabiyah yaitu bahasanya orang Arab, bukan bahasanya Indonesia, Sumatera, Kalimantan dan segala macamnya, tapi inilah bangsa Arab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka ini diulang-ulang saja di antara dua orang, yaitu bisa jadi antum bersama dengan teman-teman yang lain ataupun siapa saja yang ada di rumah, anak bisa juga disuruh gitu kan, dan ataupun antum sebagai gurunya untuk mengajarkan anak antum. Dan ini dipraktekkan di rumah, ya, dipraktekkan di rumah agar mempermudah tentunya bagi antum untuk murojaah, untuk mengajarkan anak-anaknya. Nah, sekarang yang kedua, sama juga saling bergantianlah bertanya jawab bersama dengan temanmu, sebagaimana contoh di bawah ini. Mas muka, ini ada tanya jawabnya. Di sini tidak membahas ma itu apa, ismuka itu apa, ismunya itu apa, kafnya ini apa gitu kan. Tapi kita langsung saja dipraktekkan. Ma ini adalah bisa jadi atau ini adalah tanda tanya. Siapa namamu? Seperti itu. Adapun misalkan yang ditanya itu adalah perempuan, anak perempuan, maka diubah menjadi masmuki. Masmuki. Nah, seperti itu. Dicontohkan ataupun dipraktekkan saja setiap hari bersama dengan anak-anak, dengan teman dan segala macamnya. Silahkan juga buka bukunya, dan ingat buku PDF ini hanya untuk sebagai pembelajaran, bukan untuk diperjualbelikan. Kenapa? Karena ini untuk mempermudah saja. Adapun antum untuk memperjualbelikan, maka ini menyelewengkan. Kemudian ismi Muhammad, nama saya adalah Muhammad. Nah, terserah buat antum yang ada di rumah namanya siapa. Namanya siapa di sini diganti Muhammad kah, Hasan kah, Hamid kah, Haris kah. Adapun misalkan untuk perempuan juga berarti Fatimah kah, Aisyah kah ataupun semisalnya. Ini silakan dibuat bagi antum di rumah, dipraktekkan bersama dengan anak ataupun saudara, ataupun diajarkan kepada anak-anaknya. Kemudian di halaman yang kelima, masih pelajaran yang ketiga, itu terkait tentang ismi Muhammad. Ini secara lengkapnya. Tadi masih dipisah, ya. Di halaman 4 tadi masih dipisah. Yang ini secara lengkapnya ada salam, kemudian jawab salam, kemudian bertanya, kemudian menjawab pertanyaan. Ini sigoh dalam
bertemu, ataupun tata cara kita tatkala bertemu. Sebagaimana perintahnya di sini, saling bergantianlah kalian berbicara, mengobrol bersama dengan teman Anda, sebagaimana contoh di bawah ini. Maka tatkala antum datang kepada teman antum ataupun bersama dengan anak sedang pulang dari kerjaan gitu kan, assalamualaikum, seperti itu. Waalaikumsalam. Masmuka, adapun misalkan anak perempuan, masmuki, ataupun teman perempuan, masmuki, ismi Muhammad. Ini dijawab oleh teman satunya. Jadi ini bisa diganti juga sebagai nama yang soleh ataupun fallah ataupun hasan ataupun harith. Silahkan dicoba di rumah, karena memang kebanyakan buku ini adalah buku praktek ataupun tadrib, dipercontohkan. Kemudian di halaman berikutnya, yaitu di halaman 6 ini, kita akan membahas apa aja yang kita bahas di sini. Lebih jelasnya yang dibahas di sini adalah pengenalan huruf hijaiyah. Pengenalan huruf hijaiyah baik kepada antum ataupun kepada anak-anak yang mana masih belum fasih di dalam melafadzkan bahasa Arabnya. Maka dari itu di sini ada perintah istami' wa raddid, yaitu dengarkan kemudian ulangi, dengarkan kemudian ulangi. Kemudian dilihat Muhammad, Ahmad, Halimah itu semuanya di huruf H-nya itu dikasih warna coklat. Warna coklat. Kenapa? Karena menunjukkan disinilah penekanan yang akan diberikan oleh penulis, bahwasanya huruf H dengan H nanti ke depannya yang akan dibahas. Maka kita akan mendengar audio dari orang Arab secara langsung. Bagaimana pelafatannya? Mari kita simak audionya. الكتاب الأول، الوحدة الأولى، الدرس الرابع، التدريب الأول. استمع وردد. محمد، محمد، أحمد، أحمد، حليمة، حليمة، حسان، حسان، صالح، صالح، حبيب، حبيب، محمود، محمود، حفصة، حفصة، حسين. Husain. Jadi tafadhol dipersilakan bagi antum untuk mengulang-ulang nama ini, ataupun disuruh anak-anak antum untuk mengulang nama ini. Kenapa? Karena di sini ada kalimat huruf H yang ditekankan oleh penulis di sini, agar memudahkan bagi anak-anak kita nantinya untuk melafadzkan huruf H dengan H. Kemudian sekarang latihan yang kedua, yaitu dengarkan dan ulangilah. Dengarkan dan ulangi. Perbedaan antara huruf H dengan H itu jelas. Apa perbedaan antara H dengan H? Tapi di sini tidak diajarkan huruf H itu sifatnya apa, huruf H itu sifatnya apa, karena pelajaran lain lagi gitu. Karena di sini fokusnya kepada pelafatan huruf. Baik, kita lanjut ke audio. Bagaimana pelafatannya? الكتاب الأول، الوحدة الأولى، الدرس الرابع، التدريب الثاني. استمع وردد. حال، حال، هال، هال، حان، حان، هان، هان، حاد، حاد، هاد، هاد، حل، حل، هل، هل، حرير، حرير، هرير. harir. Nah, adapun yang sekarang ini, yaitu tugasnya adalah membaca huruf H dengan H, yang mana perbedaannya di sini sangat tipis. H dengan H tipis, bukan? Dan sama-sama di awal hurufnya, di awal huruf, di awal kalimat, ya, di awal kata. Hurufnya itu di awal kata. Maka dari itu sangat berhati-hati di dalam membaca Al-Quran. Itu sangat penting agar makna dan istilahnya itu tidak salah, tidak keliru.
Kita lanjutkan sekarang di tengah-tengah ha dengan ha-nya. Bagaimana cara bacanya? Kita dengarkan audionya. ساحر Sahir, ساهر sahir, نحر nahar, نهر nahar, وحم wahima, وهم wahima, ناحية nahiyah, ناهية nahiyah, رحيب rahib, رهيب rahib. Kemudian yang berikutnya di sini adalah yang di akhir. Tadi di sini di tengah kalimat, di tengah kata, sekarang di akhir. Bagaimana penyebutannya? Mari kita simak audionya. شبح Syabah, شبه syabah, بلح balah, بله balah, شرح syarah, شره syarah, لاح laha, لاه laha, نبيح nabih, نبيه nabih. Nah, itu adalah latihan-latihan. Tugas antum semuanya di sini adalah, ya, silahkan baik yang mau mengerjakan tafadhol, yang enggak pun terserah. Tapi di sini bermanfaat sekali buat antum sebagai tulab, sebagai pelajar. Di sini diharapkan untuk mencari maknanya di setiap kata di sini. Ya, di setiap kata di sini, kemudian di artikan, kemudian dicatat kosakatanya di sini. Kemudian jika antum kesusahan bagaimana cara mencarinya, silahkan download aja di Play Store itu kamus bahasa Arab, ya, kamus bahasa, ya, dari Ristek, Kamus Arab Indonesia namanya, Kamus Arab Indonesia, Kamus Arab Indonesia. Nah, baik, itu silahkan dicari sebagai tugas bagi antum di rumah, ya. Kemudian di tadrib berikutnya, yaitu di nomor 3 di sini, sama juga contoh ataupun latihan bagi antum, ya, bagi antum untuk mempraktekkan huruf ha tadi. Sama, semuanya huruf hitam, tapi ha-nya di sini huruf warnanya warna coklat. Semuanya warna hitam kecuali huruf ha, warna coklat. Kenapa? Di sini pentingnya untuk mentadribnya itu berulang-ulang agar kita selalu senantiasa ingat bagaimana sih cara mengucapkan ha dengan ha di situ. Kemudian kita dengarkan bagaimana pelafatannya dengan audio. الكتاب الأول الوحدة الأولى الدرس الرابع التدريب الثالث استمع وردد Istami' wa raddid. واحد Yang pertama, بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahman Rahim. اثنان Ithnan. في لوح محفوظ ثلاثة وإذا الوحوش حشرت أربعة ومن شر حاسد إذا حسد خمسة والله يحب المحسنين ستة والسابحات سبحا سبعة وامرأته حمالة الحطب. Nah, silahkan diulang-ulangi di rumah agar huruf ha-nya itu melekat di lidah kita, pelafatan kita, agar mudah dalam melafadzkan huruf ha-nya tadi. Walaupun berulang-ulang, insyaallah Allah mudahkan. Kemudian berikutnya di latihan yang keempat, tadi kan ketiga, sekarang yang keempat. Kita dengarkan audionya. Apa sih perbedaannya tadi? Di sini tatkala antum lagi di kelas, antum bisa menyuruh murid antum, ya, menyuruh murid antum untuk mengangkat tangannya tatkala antum ataupun audionya ini mengucapkan huruf ha.
Adapun huruf H nggak perlu angkat tangan. Adapun huruf H itu angkat tangan. Karena perintahnya dengarkan, kemudian warfa, kemudian angkatlah tangan kamu bersama dengan huruf H. Tatkala huruf H diangkat tangannya. Jadi kalau offline berarti jelas. Baik, langsung saja kita dengarkan audio. الكتاب الأول الوحدة الأولى الدرس الرابع التدريب الرابع استمع وارفع يدك مع ح ح Angkat tangan karena huruf H. H. Enggak angkat tangan. Enggak angkat tangan. H. ح H. H. ح Nah, ح jadi yang ke nomor 4 ini tugasnya adalah benar-benar membutuhkan konsentrasi. Kemudian kardir. Ulangi bersamaan dengan pelajar Anda. Maka diulangi. Tatkala antum memiliki murid, berarti silahkan diulangi bersama dengan murid. Kemudian pelajaran berikutnya yang keempat yaitu terkait tentang intiq. Berbicaralah, ngomonglah gitu kan. Apa sih yang harus diulangi, yaitu H dengan H, H dengan H. Jadi selalu ingat bahwasanya H di sini, H di sini, H-nya di sini, H ini. Maka tugasnya sama-sama silakan dengan para muridnya. Kemudian yang keenam, latihan yang keenam yaitu sama aja, ucapkanlah kalimat di bawah ini. Apa aja kitabnya, kalimatnya? Habba, kemudian habba, syabaha, syabah. Boleh juga antum tanwinkan ataupun antum sukun. Kenapa? Maksudnya agar memudahkan antum dalam pembelajaran. Kenapa? Karena tatkala kita belajar semisal ini, itu boleh aja disukunkan. Akan tetapi kita belajar tatkala belajarnya itu membaca kitab, qiraat kitab gitu kan, harus dihidupkan ataupun dibunyikan akhirnya. Misalkan syabaha, syabaha. Nahiyah, nggak boleh nahiyah tapi nahiyatun, nahiyatun gitu, harus dihidupkan. Maka ini dicontohin ataupun dilafatkan sama antum di rumah masing-masing, boleh sama anak siapa yang teman-temannya gitu kan, silahkan. Kemudian kita lanjutkan yang ketujuh, yaitu istami', dengarkan dan letakkan nomor yang benar pada ungkapan yang akan disampaikan di audio. Yang mana sih yang benar? Sama di pelajaran sebelumnya. Baik, kita dengarkan dengan benar, seksama dengan konsentrasi, dan jawab secara langsung. الكتاب الأول الوحدة الأولى الدرس الرابع التدريب السابع استمع وضع الرقم الصحيح 1 Nomor 1. Mana yang mana? Masmuk yang mana? Yang ini apa yang ini? 2 اسمي محمد. Nah, silahkan diisi nomornya tadi yang benar yang mana? 1 di sini apa? 1 di sini, 2 di sini apa? 2 yang di sini ya. Kemudian lanjut ke latihan yang ke berikutnya, yaitu yang ke-8. Ini sama saja ya, dengan di atas isi nomor di bawah ini dengan yang benar yang mana? Sesuai dengan audio yang akan kita dengar bersama ini. Baik, kita dengar audionya. الكتاب الأول الوحدة الأولى الدرس الرابع التدريب الثامن Ya, yang ke-8 Samin. استمع Dengarkan وضع dan الرقم letakkan الصحيح nomor yang benar pada kotak ini. 1 Wahid yang mana? nih? وعليكم السلام. Yang mana? Ba apa hamzah nih gambarnya? 2 Yang kedua, السلام عليكم. nah, salam, assalamualaikum. Yang manakah yang benar? Silahkan dijawab masing-masing di rumahnya. Mungkin itu aja yang dapat Anda sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari anak pribadi dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.